Tak terasa sore menjelang. Keluarga Mbak Narti dari kampung seberang yang mendapat kabar itu pun datang. Dan atas saran dari Pak Lurah, Mbak Narti akan dibawa kembali pulang ke tempat asalnya di desa seberang. Namun entahlah, sepertinya pikiran Mbak Narti sudah mulai terganggu. Ia bersikeras menolak keluar dari rumahnya dan berkata bahwa Pak Sobari suaminya yang sudah meninggal itu akan pulang. Tidak, Kang Bari itu sudah berjanji akan pulang. Sentak Mbak Narti yang memberontak ketika ingin dinaikkan ke atas delman oleh keluarganya. Istighfar Mbak, yang ikhlas. Kang Bari itu sudah meninggal Mbak, kata adik Mbak Narti. Mati? Plak, jangan ngawur kamu ya kalau bicara. Kakakmu itu cuma sedang ada keperluan saja. Dia sudah berjanji akan pulang. Pokoknya saya akan menunggu Kang Bari, sentak Mbak Narti sambil menampar pipi adik kandungnya itu. Kejadian itu disaksikan oleh banyak warga yang sedari tadi memang sudah berkumpul. Dan tentu saja semua orang tercengang dengan perkataan Mbak Narti itu, yang tiba-tiba saja seperti kehilangan kewarasannya. Apakah ini juga ulah Marni Wongso, lelembut yang tadi pagi sempat merasukinya? Atau memang Mbak Narti saja yang terlalu jauh tenggelam dalam kehilangannya? Entahlah, yang jelas Mbak Narti kala itu tetap kekeh bahwa suaminya yang sudah meninggal itu akan pulang. Sampai pada akhirnya, seiring hari yang semakin petang dan ditambah langit yang saat itu tampak mendung, atas masukan dari para warga, keluarga Mbak Narti disarankan agar menginap saja malam ini dan membawa Mbak Narti pulang keesokan harinya saja. Karena dengan keadaan Mbak Narti yang seperti itu, sangat tidak memungkinkan mereka jika pulang sore ini juga. Apalagi di perjalanan mereka pasti bertemu malam dan hujan. Sebenarnya sedari awal, setelah Pak Sobari meninggal, Mbak Marni memang akan diboyong pulang ke tempat asalnya oleh keluarganya. Nunggu 40 harian dulu, kata keluarganya. Tapi karena kejadian ini, mungkin rencana itu akan dipercepat. Sudah, sekarang jenengan nginap dulu saja. Nanti malam, biar saya sama teman-teman yang ikut nunggu di sini. Kalau dipaksa pulang sekarang, takutnya kalau nanti di jalan terjadi apa-apa, malah susah. Panjenengan sudah tahu kan, keadaan desa ini sedang seperti apa? Kata Nyoto kepada keluarga Mbak Narti sore itu. Pihak keluarga Mbak Narti sempat enggan untuk menginap dan tetap ingin memaksa membawa Mbak Narti keluar dari desa ini. Namun di sini Mbah Mundur, salah satu sesepuh yang kebetulan juga ada di situ, segera membujuk mereka untuk tetap bertahan semalam saja dengan alasan yang cukup masuk akal. Desa Duku Atas ini dikelilingi oleh persil atau kebun-kebun yang luas. Untuk masuk dan keluar dari desa ini saja, kita semua harus melewati alas bulak, hutan rimbun tanpa penerangan. Kalau keluarga Mbak Narti tetap memaksa keluar sekarang dan hanya menggunakan delman, dipastikan mereka akan bertemu malam di jalan. Apalagi sepertinya akan juga turun hujan. Dilihat dari guntur dan kilat yang sudah berkelip di langit. Begitu sekira jelas Mbah Mundur kepada keluarga Mbak Narti, yang akhirnya membuat mereka sedikit berpikir ulang untuk keluar dari desa ini. Iya mas, mohon maaf. Takutnya kalau Mbak Narti kerasukan lagi seperti tadi, kan malah repot. Sambar Lik Sukri di sela penjelasan dari Mbah Mundur.
hingga keluarga Mbak Narti pun menurut untuk menginap malam ini. Dengan catatan harus ada warga yang siaga menunggui mereka di rumah mendiang Pak Sobari itu. Iya, kalau itu pasti, Bu. Nanti untuk delmannya, biar saya yang membayar sewanya. Nanti untuk Pak Kusirnya beserta delmannya, biar tidur dan ditempatkan di rumahnya Mas Nyoto, yang dekat situ dan luas. Kata Pak Lurah seraya memberikan 10 keping uang logam 5 rupiah kepada Pak Kusir yang sedari tadi terlihat pelangak-pelongok menyaksikan perdebatan itu. Cukup toh Kang, 50 rupiah. Delmanmu menginap semalam? Tanya Pak Lurah kepada Pak Kusir. Wah, ya lebih dari cukup ini Pak Lurah. Bisa buat ganti sepatu ini malah. Hehehe. Jawab Pak Kusir yang seketika tersenyum sumringah. Singkat cerita, petang pun tiba. Selepas Isya, sesuai janji, rumah mendiang Pak Sobari kini sudah dipenuhi oleh banyak warga yang hendak menemani keluarga Mbak Narti yang bermalam. Di teras rumah tampak Pak Lurah, Pak Carik, beberapa warga, termasuk Pak Kusir, dan 7 orang terpilih itu pun kini tengah duduk bersama. Lah panjenengan nanti bermalam di mana Mas Lurah? Tanya Lik Kantong waktu itu. Di rumahnya Pak Carik, Mas. Jawab Pak Lurah dengan nada yang sedikit gelisah. Pak Lurah sepertinya mulai pusing memikirkan salah satu dusunnya ini, yang tak juga keluar dari permasalahan yang pelik ini. Bagaimana bisa keluar? Lawong menjelaskan seperti apa rupa dari masalah ini saja mereka tidak bisa. Ditambah lagi dengan ungkapan para warga yang takut akan datangnya panggebluk di desa ini. Sampai membuat Pak Lurah menawarkan program bedol desa untuk desa Dukuh Atas ini. Jika nanti hal terburuk mulai terjadi. Apa mau bedol desa? Kalau semua berkenan dan setuju, besok saya usulkan ke kabupaten. Tawar Pak Lurah kepada para warga yang berkumpul dengannya waktu itu. Bedol desa adalah sebuah upaya pemindahan seluruh penghuni desa ke tempat lain. Hal itu cukup lazim dilakukan di era tahun 70 hingga 80-an, yang biasanya didasari oleh alasan alam dan ekonomi. Salah satunya seperti tanah yang kurang subur, ataupun adanya keperluan pembangunan oleh negara di tanah desa tersebut, hingga mengharuskan para penduduk untuk pindah. Tapi, apakah bisa bedol desa ini dilakukan dengan alasan gangguan lelembut? Begitu sekira warga yang bertanya balik kepada Pak Lurah. Hingga obrolan mereka pun teralihkan oleh Mbak Narti yang keluar membawakan minuman. Membuat mereka semua menatap heran kepadanya. Pada awalnya Mbak Narti memang tampak biasa saja. Tersenyum ramah menawarkan minuman hangat dengan teko yang ia bawa dan meletakkannya hingga akhirnya sebuah kalimat terucap dari mulutnya, yang seketika membuat semua orang yang berkumpul di rumahnya itu bergidik ngeri. Nanti kalau Bang Bari pulang, tolong sampaikan ya, jangan buru-buru pergi. Biasanya tidak sampai tengah malam, dia sudah pulang. Ucap Mbak Narti sambil sedikit tersenyum seraya berjalan masuk kembali ke dalam rumahnya. Semua orang terdiam mendengar perkataan Mbak Narti itu. Mereka tampak saling pandang dengan otaknya masing-masing, yang sepertinya masih mencerna apakah barusan mereka tidak salah mendengarnya. Nanti acaranya bagaimana Pak Kaum? Tanya Pak Carik kepada Ustadz Sukar, mencoba mengalihkan suasana. Iya, seperti biasanya Mas, keliling. Jawab Ustadz Sukar dengan sedikit terbata. Dan seperti yang sudah diperkirakan, hujan pun turun dengan rintiknya yang tak begitu deras, membuat suasana malam itu menjadi semakin dingin. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Ini adalah waktunya untuk melakukan ritual itu.
Nyoto pun berjalan pulang ke rumahnya untuk mengambil bejana keramatnya. Saya pulang sebentar ya untuk mengambil barang itu. Kata Nyoto kepada orang-orang seraya bangkit dan berjalan ke rumahnya yang memang cukup dekat itu. Apakah boleh saya ikut? Kata Pak Lurah kepada Ustadz Sukar tiba-tiba, beberapa saat setelah Nyoto berjalan pergi. Ustadz Sukar terdiam sejenak, menoleh ke arah Lik Sukri dan Mas Panggi yang kebetulan duduk paling dekat dengannya. Beneran itu Pak Lurah? Sambar Mas Panggi kini yang langsung dijawab oleh Pak Lurah dengan cukup serius. Inggi, saya itu Mas. Bukannya kalau semakin banyak orang akan semakin baik. Kata Pak Lurah berpendapat yang segera disusul oleh semua orang yang berkumpul di situ. Leres niku Mas Lurah. Bener itu. Kata para warga yang sepertinya juga ingin ikut dalam ritual ini. Tapi kalau semuanya ikutan, terus yang menjaga di sini siapa? Tanya Lik Sukri kini. Yang bersamaan dengan itu, Nyoto sudah kembali dengan membawa bejana keramatnya. Mau pada ikut semua ini Mas? Kata Ustadz Sukar kepada Nyoto yang baru saja kembali. Cocok itu. Kita jadi lebih mantap. Tapi dibagi ya, jangan semua. Harus ada beberapa orang yang jaga di sini. Kata Nyoto kala itu. Dan dibagilah mereka menjadi 2 kelompok. Sebagian berada di rumah Pak Sobari dan sisanya bersama 7 orang terpilih itu, termasuk Pak Lurah dan Pak Carik yang akhirnya ikut melakukan ritual ini. Rombongan kedua itu pun mulai berjalan pergi dari rumah Pak Sobari, menerobos hujan yang masih rintik untuk melakukan ritual yang masih mereka yakini sebagai pelemah terhadap lelembut Marni Wongso itu. Titik demi titik pun mereka lewati dengan lancar tanpa kendala, meski hujan membuat ritual malam ini dilakukan dengan sedikit terburu. Tapi karena cukup banyaknya orang yang ikut, membuat perjalanan ritual ini terasa jauh lebih mudah daripada malam yang sebelumnya. Apakah ini sudah selesai? Tanya Pak Carik terkhusus kepada 7 orang terpilih itu saat mereka selesai dengan ritual di titik batas ketiga. Belum Pak Carik. Masih ada satu tempat lagi. Ayo agak cepat, agar kita tidak terlalu lama kena hujan. Jawab Nyoto seraya mengajak rombongan itu kembali berjalan. Namun baru beberapa detik saja Nyoto menutup mulutnya. Terdengarlah suara kentungan yang sepertinya berasal dari dalam desa. Tung, 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 tung. Shh. Pak Lurah berisyarat agar mereka mencermati suara kentungan itu, agar tahu tanda apa yang suara itu sampaikan. Tung, 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 tung. Terdengar 3 kali ketukan berjeda yang seketika membuat semua orang tersentak. Waduh, Rojopati, siapa itu yang meninggal? Ucap orang-orang yang langsung paham dengan arti pesan dari kentungan itu. Mereka pun segera berjalan dengan mempercepat langkahnya untuk menghampiri sumber dari suara kentungan itu. Tapi anehnya, ketika mereka sudah mulai masuk pemukiman dan merasa sudah dekat dengan suara itu, tiba-tiba suara kentungan itu seperti berpindah ke sisi tempat yang lain. Awalnya tanpa curiga mereka terus mengikuti sumber suara itu, yang lagi-lagi sudah berpindah untuk ketiga kalinya. Sampai akhirnya di sini mereka pun mulai sadar dengan kejanggalan ini. Wah, sepertinya kita sedang dipermainkan. Ucap Lik Kantong. Dan bersamaan dengan itu,
suara kentungan pertanda kematian itu kembali muncul untuk keempat kalinya. Dan kali ini suaranya terdengar sangat dekat seperti di depan mereka. Tung, tung, tung. Suara itu terdengar jelas dari arah depan rombongan itu, semakin dan semakin dekat. Hingga terlihatlah sebuah perawakan yang tak pernah mereka harapkan, kini berdiri di depan dengan posisi membelakangi mereka semua. Ya, inilah Marni Wongso. Semua orang terpaku, terlebih untuk para rombongan selain 7 orang terpilih itu, yang untuk kali pertama mereka akhirnya melihat langsung bagaimana bentuk wujud dari lelembut yang meneror desanya selama ini. Minggat! Bentak Ustadz Sukar secara tiba-tiba kepada sosok Marni Wongso itu, yang justru kini malah menjadikannya berbalik menoleh dan memperhatikan wajahnya. Dan tung, tung, tung. Tak disangka, karena ternyata dari mulut Marni Wongsolah suara kentungan itu berasal. Mulutnya yang menguncup aneh mengeluarkan suara yang sangat mirip dengan kentungan kayu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Teriak Pak Carik yang ketakutan dan tunggang langgang meninggalkan rombongan dan mematik suasana menjadi semakin panik dan kacau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sentak Pak Lurah yang kini juga berlari menyusul Pak Carik. Semua orang berlari tak tentu arah, kecuali ke-7 orang terpilih itu yang masih bertahan meski kini sambil menutup mata di hadapan Marni Wongso yang terus mengeluarkan suara kentungan dari mulutnya itu. Sampai akhirnya Nyoto memberontak dengan melemparkan garam yang dibawanya ke arah Marni Wongso. Ah! Teriak Nyoto dengan menutup matanya seraya melempar garam dari bejananya ke arah depan, arah di mana menurutnya Marni Wongso berada. Sepertinya itu berhasil, karena setelah itu suara kentungan langsung terhenti begitu saja, berganti dengan teriakan parau mirip hewan dan disusul dengan rintihan yang sepertinya terdengar semakin menjauh. Di antara rintihan itu, perlahan mereka mulai berani membuka matanya, dan terlihat cukup samar di sudut gelap depan mereka, Marni Wongso yang berdiri di kejauhan. Lelembut itu merintih, dan beberapa saat kemudian menghilang, meninggalkan mereka yang kini lemas dan terengeh-engeh. Sejenak mereka mencoba untuk menenangkan diri. Tampak terlihat jelas wajah-wajah jengah dan putus asa di raut mereka semua. Bisa gila kita lama-lama kalau begini terus, ucap Pak Gugat seraya memungut pecinya yang sempat terjatuh. Hingga tiba-tiba bersamaan dengan itu, duh! Ustadz Sukar memegang hidungnya yang mengeluarkan darah, disusul dengan dirinya yang kini limbung dan hampir ambruk ke tanah. Beruntung Li Kantong yang berada di belakangnya langsung sigap menangkap tubuh Ustadz Sukar. Kita kembali dulu saja ke rumah Pak Sobari, kata Mas Panggi seraya ikut memapah tubuh Ustadz Sukar. Nyoto awalnya tampak ragu untuk menunda ritual yang hanya tinggal selangkah ini. Namun melihat keadaan Ustadz Sukar yang sepertinya tidak memungkinkan, akhirnya ke-7 orang terpilih itu memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Sobari. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Pak Sobari. Tampak Pak Lurah dan Pak Carik sedang duduk meringkuk di teras bersama adik kandung Mbak Narti dan Pak Kusir. Yang lain pada kemana ini? Tanya Mas Panggi sambil memapah Ustadz Sukar dan mendudukannya di atas tikar di teras itu. Orang-orang yang seharusnya sudah sepakat untuk menjaga rumah Mbak Narti itu tak terlihat satu orang pun. Hingga dengan wajah panik, adik Mbak Narti pun menjawab, "Semua sedang mengejar kakak saya,"
kata adik Mbak Narti kepada mereka yang baru saja datang. Mengejar bagaimana maksudnya? Tanya Mas Panggih lagi. Mbak Narti baru saja keluar dan berlari ke arah selatan. Terus sekarang orang-orang yang tadi berada di sini sedang mengejarnya ke sana. Kata adik Mbak Narti sambil memegangi lehernya yang sepertinya terluka. Ternyata Mbak Narti sempat menyerang adiknya sendiri sebelum berlari keluar dari rumahnya. Menurut keterangan adiknya, semua dipicu oleh perdebatan di antara mereka. Mbak Narti yang terus saja menganggap suaminya masih hidup dengan sang adik yang mencoba untuk menyadarkan bahwa Pak Sobari itu sudah meninggal. Hingga berakhir dengan ditusuknya leher adik Mbak Narti menggunakan garpu. Beruntung luka yang dialaminya hanyalah luka goresan saja. Dan tak lama setelah itu, orang-orang yang tadi mengejar pun datang dengan menggotong Mbak Narti yang sepertinya tak sadarkan diri. Pingsan di depan balai desa, Ucap Pak Bagong, salah satu dari rombongan pengejar itu. Mbak Narti pun sudah dibawa masuk dan atas saran dari para warga, ia pun diikat dengan ranjangnya untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi lagi. Semua orang kembali berkumpul di depan rumah mendiang Pak Sobari itu dengan tampak tak banyak bicara. Mungkin itu semua karena masing-masing nalarnya yang masih mencoba untuk mencerna ketidakwajaran ini. Terlihat juga adik Mbak Narti yang kali ini ikut berbaur dengan para warga. Karena setelah penyerangan itu, ia merasa tak nyaman untuk beristirahat di dalam rumah. Sementara itu, Ustadz Sukar yang tadi sempat limbung, kini tampak sudah membaik. Darah yang keluar dari hidungnya juga sudah berhenti mengalir. Seraya menyesap kopi yang sudah dingin, Ustadz Sukar pun mulai membuka obrolan untuk sedikit memecah kekakuan ini. rombongan yang tadi ikut dan kita itu pada kemana ya? Kata Ustadz Sukar dengan daun sirih yang masih menyumbat kedua lubang di hidungnya. Sepertinya sudah pada berlari pulang ke rumahnya masing-masing, Kang. Jawab Pak Carik ini. Demi Tuhan Yesus, baru tadi itu saya melihat hantu yang selama ini hanya kudengar suaranya saja. Sumpah, tidak lagi-lagi. Kata Pak Carik lagi dengan mimik wajahnya yang masih terlihat syok. Dan segera disambar oleh Pak Lurah yang sepertinya sudah merasa sedikit tenang. Iya mas, rasanya seperti mimpi. Sudahlah, kalau semua ini tidak bisa diatasi, besok saya akan langsung pergi ke kabupaten kota. Saya ajukan program bedol desa untuk desa Duku Atas ini. Kata Pak Lurah saat itu, yang segera mendapat penolakan dari ketujuh orang terpilih itu. Penolakan itu pertama kali dilontarkan oleh Ustadz Sukar, yang merasa malam ini terjadi sedikit perkembangan. Karena untuk kali pertama Marni Wongso dibuat menangis di hadapan 7 orang terpilih itu. Lagian, penggebluknya saja belum datang kok Mas Lurah. Tenang saja, saya cukup yakin saya dan kawan-kawan yang didukung oleh para warga pasti bisa keluar dari masalah ini. Kata Ustadz Sukar menanggapi usulan dari Pak Lurah. Tak terasa waktu sudah lewat tengah malam. Bejo yang pertama kali mengingatkan bahwa mereka harus menyelesaikan ritual di satu titik batas lagi. Terus ini mau diteruskan apa tidak? Masih kurang satu tempat lagi loh. Kata Bejo menyela di sela-sela pembicaraan. Oh iya, masih kurang satu lagi ya. Ayo kita segera berangkat saja, daripada nanti semakin malam. Tanggap Nyoto yang segera bangkit dan bersiap. Hingga tak berselang beberapa lama, ketujuh orang terpilih itu pun kembali bersiap untuk menyelesaikan ritual ini.
yang kali ini sepertinya benar-benar hanya mereka lakukan bertujuh saja tanpa orang tambahan. Pak Lurah dan Pak Carik tentu enggan untuk ikut lagi setelah apa yang tadi mereka alami. Sudah sana, kami tunggu di sini saja, Kata Pak Lurah di awal keberangkatan 7 orang terpilih itu. Dan mereka pun mulai pergi menuju satu titik batas desa untuk menyelesaikan ritual ini. Hujan rintik sudah mereda. Seiring Nyoto, Ustadz Sukar, Lik Sukri, Pak Gugat, Lik Kantong, Mas Panggih dan Bejo yang tampak berjalan lagi membelah suasana malam di desa itu. lama-lama rasa takut ini kok berubah menjadi kemarahan ya? Kata Mas Panggih tiba-tiba di perjalanan itu. Betul memang, kalau dipikir-pikir. Tapi ya jangan sampai keadaannya seperti ini terus. Bisa gila lama-lama kita. Tanggap Lik Kantong saat itu. Perjalanan pun terus berlanjut, yang mana kebetulan dalam rute terakhir ini mereka lebih banyak berada di wilayah pemukiman. Sebentar, tunggu sebentar. Saya ingin memeriksa istri saya dulu, Kata Mas Panggih ketika perjalanan itu kebetulan melewati rumahnya. Mas Panggih pun segera masuk ke dalam rumahnya untuk memeriksa keadaan istrinya yang sedang hamil tua tersebut. Sementara yang lain kini tampak menunggu di depan rumah. Hingga selang beberapa saat kemudian, Mas Panggih keluar lagi dengan membawa kelewang yang tergenggam di tangannya. Ngapain bawa-bawa itu segala? Ujar Ustadz Sukar yang sedikit keheranan melihat Mas Panggih membawa senjata tajam. Ya buat jaga-jaga saja. Pokoknya nanti, kalau lelembut anjing itu menampakkan dirinya lagi, tetap akan kubelah kepalanya. Jawab Mas Panggih yang sedikit mengundang gelak tawa dari teman-temannya itu. Kamu pikir Marni Wongso akan mati 2 kali kalau kau bacok kepalanya? Kelakar Lik Sukri dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di titik tempat tujuan. Dan ritual itu pun segera dilakukan. Seperti biasa, ada sedikit pembeda di ritual terakhir ini, yaitu dengan dibakarnya sabut kelapa dan kemenyan di akhir setelah lemparan garam ke-7 kali. Srek. Suara lemparan garam di akhir ritual itu yang mengenai dedaunan dan segera dilanjut dengan membakar kemenyan. Korek Mas Panggih. Pinta Nyoto dan dengan segera Mas Panggih pun mendekat. Sepertinya si Marni Gendeng itu sudah mulai takut dengan kita, Kata Mas Panggih seraya memberikan korek api itu kepada Nyoto. Ya semoga saja. Jawab Nyoto seraya mematik apinya dan mendekatkannya ke bibir sabut. Sabut pun mulai membara dan segera ditimpa dengan kemenyan yang mulai meleleh hingga habis. Ritual hari ini selesai. Ayo segera pulang. Ucap Pak Gugat sambil membalikkan badannya. Dan Allahu Akbar. Pak Gugat terkejut melihat orang yang berdiri tak begitu jauh di belakangnya. Sopo kowe? Sentak Pak Gugat memberitahu kawan-kawannya yang kini juga menoleh. Woi, Teriak Mas Panggih seraya mengarahkan cahaya senternya ke arah orang itu, yang kini dibalas dengan panggilan dan lambaian tangan. tolong, tolong, tolong. Erang orang itu dengan suara dan nada yang sangat akrab di telinga mereka. Hingga diketahuilah orang itu adalah Wak Jumari, seorang pengidap gangguan mental
yang tadi pagi diserang oleh Mbak Narti yang kerasukan. "Kenapa, Wak? Sini, malah berdiri saja." Teriak Li Kantong. "Tolong, tolong, tolong." Ucapnya dengan nada bicara yang mulai seperti menahan tangis. "Kenapa itu, Wak Jumari?" Kata Ustadz Sukar yang merasa janggal dan kini mendekat menghampiri. "Kenapa sampean?" Ucap Ustadz Sukar lagi seraya memegang tubuh Wak Jumari yang terlihat sangat ketakutan. "Mbah mundur, Mbah mundur." Kata Wak Jumari sambil menunjuk ke arah belakang mereka. "Mbah mundur kenapa, Kang? Sudahlah, tidak usah aneh-aneh." Tanya Mas Panggih kini dengan sedikit emosi. Tidak bisa digerakkan." Erang Wak Jumari yang menangis bak anak kecil kehilangan mainannya. Hal ini memang sudah kerap terjadi. Semua orang yang mengenalnya juga sudah hafal, karena di waktu-waktu tertentu, Wak Jumari tiba-tiba akan merasa kakinya tak bisa digerakkan. "Heleh, kumat lagi orang ini." Kata Mas Panggih dengan kesal. Hingga cara ampuh pun dilakukan, yaitu dengan membuatnya terkejut. Blak! Ustadz Sukar dengan tiba-tiba menepuk belakang badan Wak Jumari. Mari, mari." Ucap Ustadz Sukar memberi sugesti sambil menepuk-nepuk kaki Wak Jumari yang dengan ajaibnya membuat kakinya kini kembali bisa digerakkan. "Sudah, sekarang kenapa Mbah mundur?" Tanya Ustadz Sukar dengan pelan, yang segera dijawab oleh Wak Jumari dengan isyarat mencekik dirinya sendiri. "Bagaimana maksudnya?" Tanya Pak Gugat akan gelagat Wak Jumari itu. "Mbah mundur." Jawab Wak Jumari sambil kembali lagi mengulang isyarat gerakannya. Ini jelas bukan berita yang baik, yang seketika langsung mereka sadari. Jangan-jangan Batin mereka semua yang kini mulai lebih menekan Wak Jumari untuk memberi penjelasan yang lebih gamblang. Hingga pada akhirnya Wak Jumari meraih tangan Ustadz Sukar dan mengajaknya berjalan, yang segera diikuti oleh Nyoto, Lik Sukri, Lik Kantong, Pak Gugat, Bejo, dan Mas Panggih. Kini mereka semua berjalan mengikuti Wak Jumari yang akhirnya berhenti di depan rumah Mbah Mundur itu sendiri. Wak Jumari mengajak mereka semua untuk masuk ke halamannya. Dan setelah itu, ia menunjukkan sesuatu yang berada di batang pohon di depan rumah salah satu sesepuh desa itu. Dan disinilah mereka baru mengerti apa arti isyarat dari Wak Jumari tadi, yang ternyata benar mengartikan sebuah keburukan. Karena di atas pohon mangga yang tidak begitu tinggi itu, di salah satu batangnya, Mbah Mundur menggantung dirinya. "Ya Allah," ucap Mas Panggih begitu melihat itu dan langsung berlari untuk menahan tubuh Mbah Mundur. Terlihat sebuah kejanggalan dengan penampakan sekilas tubuh Mbah Mundur yang menggantung di atas pohon itu. Karena tampak posisi kedua tangan Mbah Mundur yang seperti berusaha menahan lilitan tali yang menjerat lehernya. Apakah ini cara bunuh diri yang wajar? Entahlah. Lagi pula saat itu tentu mereka tak mempunyai pikiran sejauh itu. Yang ada hanyalah kepanikan. Suasana saat itu tentu tak bisa dijelaskan. Bagai disambar petir di kelopak mata, Mbah Mundur yang tadi sore terlihat baik-baik saja, sekarang sudah pergi dengan cara yang seperti ini. Bejo dan Nyoto segera berlari keluar dari halaman dan mengetuk setiap pintu yang mereka temui untuk mengabarkan hal ini. Dan tak membutuhkan waktu lama,
di sepertiga malam itu untuk membangunkan para warga yang satu persatu mulai berdatangan dan memenuhi halaman rumah Mbah Mundur untuk menyaksikan pemandangan yang sangat miris itu. Dan Marni Wongso bagian 7 selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti hingga part ini. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa ya, like, subscribe, comment. Oke.